Pagi itu langit Jakarta tampak cerah. Tapi di lantai 19 MediaTek Tower, kepanikan justru meledak. Alarm berbunyi, layar berkedip merah. Serangan hacker internasional membuat seluruh sistem perusahaan lumpuh total. Karyawan kalang kabut, sang CEO, Kirana Lestari, wanita kaya dan arogan, berteriak marah karena tak satu pun tim IT mampu menghentikan bencana ini. Saat semua hampir menyerah, seorang office boy berseragam abu-abu melangkah maju. Namanya Ardi, pria sederhana yang selalu tak dianggap. Dengan suara tenang ia berkata, "Maaf Bu, kalau boleh saya coba bantu periksa sistemnya." Ruangan seketika senyap, lalu tawa meledak. "Hahaha, office boy lawan hacker?" Namun Ardi tak gentar. Tatapannya menembus layar dengan keyakinan. Kirana menyeringai, mendekat, dan memberi tawaran penuh kesombongan. "Baiklah OB Genius, aku beri kesempatan. Kalau kamu gagal, keluar dari sini. Tapi kalau kamu berhasil, aku akan beri apapun yang kamu minta." Ia berhenti sejenak menatap tajam, "Termasuk aku akan jadi istrimu." Siapa sangka, kalimat angkuh itu justru menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Karena sebentar lagi, keajaiban akan terjadi. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah, tapi suasana di lantai 19 gedung Media Tower justru berbanding terbalik. Di ruangan luas bergaya modern itu, deretan monitor berkedip merah seperti mata-mata yang mulai panik. Alarm keamanan memekik tanpa henti, dan di layar utama muncul pesan darurat. "System breach detected. Data center under attack." Di depan layar itu berdirilah Kirana Lestari. Wajahnya tegang, namun kesombongan yang menjadi ciri khasnya masih tertempel kuat. Dialah CEO muda paling sensasional di dunia teknologi, pemilik MediaTek Corp, raksasa IT yang dibangun dari ambisi dan kecerdasannya. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, sedikit keretakan muncul pada keangkuhannya. Para karyawan IT duduk di meja masing-masing, jemari mereka menari cepat di atas keyboard. Tapi kerja cepat itu nihil hasil. Serangan terus menembus pertahanan, mematikan server utama satu persatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua lulusan luar negeri, digaji mahal, bahkan satu serangan siber pun tidak bisa kalian hentikan? Suaranya menggema, membuat semua kepala tertunduk ketakutan. "Aku membangun perusahaan ini dari nol. Aku tidak akan biarkan semuanya hancur hanya karena ketidakmampuan kalian." Tak ada yang berani menjawab. Hanya suara alarm dan ketikan gugup yang terdengar seperti bisikan bencana. Di tengah kepanikan yang menyesakan itu, pintu kaca tiba-tiba terbuka. Seorang pria sederhana masuk sambil membawa tongkat pel lantai. Seragam abu-abunya kusam, wajahnya dipenuhi keringat, namun tampak tenang. Dialah Ardi, office boy yang selama ini nyaris tak terlihat. "Permisi Bu." Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. "Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi mungkin saya bisa bantu periksa sistemnya." Semua kepala langsung menoleh. Hening beberapa detik, lalu tawa kecil pecah dari sudut ruangan. "Apa? OB mau bantu lawan hacker internasional? Tolong, aku nggak kuat. Hahaha." Kirana mengangkat tangannya, tawa segera berhenti. Tatapannya menusuk Ardi. "Kau bilang apa barusan?" "Saya dulu kuliah IT, Bu. Semester 3. Tapi berhenti. Karena orang tua saya nggak sanggup lagi bayar biaya." Henning kembali menguasai ruangan. Tapi hanya sebentar. Kirana mendekat, langkah sepatu hak tingginya berderap dingin di lantai marmer. "Jadi, seorang office boy ingin memperbaiki sistem yang bahkan tim profesionalku tak mampu tangani?" "Iya Bu, saya hanya ingin mencoba." Beberapa staf saling pandang. Sebagian menahan tawa, sebagian lagi terdiam. Heran pada keberanian yang tak masuk akal itu. "Dengar baik-baik Ardi," Kirana berkata sinis. "Dunia ini bukan film. Si miskin tidak tiba-tiba jadi pahlawan. Di sini kemampuan dinilai dari gelar dan pengalaman, bukan dari nekat bicara." "Saya tahu Bu," jawab Ardi, tetap tenang. "Tapi kadang,
keberanian dan niat tulus bisa menghasilkan sesuatu yang bahkan gelar tinggi pun gagal lakukan. Kirana tertawa pendek penuh ejekan. Tulus tidak akan menyelamatkan serverku, Ardi. Ini serangan kelas internasional, bukan game warnet. Salah satu staf berbisik sambil tertawa. Mungkin dia pikir kabel LAN sama kayak kabel pel lantai. Tawa kembali meletus. Ardi hanya menunduk menahan malu. Namun di balik sorot matanya, ada api yang menyala, tekad. Kalau ibu izinkan, saya hanya butuh 15 menit untuk cek celahnya. Kalau gagal, saya akan pergi dan tidak akan mengganggu lagi. Kirana terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kejengkelan, tapi ada sedikit rasa penasaran. Siapa pria berani ini? Ibu. Ardi melanjutkan pelan. Saya tidak suka orang pintar yang meremehkan yang kecil. Dan saya juga tidak suka orang bodoh yang pura-pura pintar. Ucapan itu membuat Kirana terkejut. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Semua menunggu. Apakah ia akan murka atau tertawa? Perlahan senyum dingin muncul di wajah cantiknya. Baiklah, Obe jenius, katanya menyeringai. Aku beri kau kesempatan, bukan karena aku percaya. Aku hanya ingin membuktikan betapa konyolnya dirimu. Ia berdiri sangat dekat, hanya berjarak 1 meter. Tatapan mereka bertemu, satu penuh kesombongan, satu penuh keyakinan. Jika kau benar-benar bisa hentikan serangan ini, Kirana berbisik pelan, namun tajam seperti pisau. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Termasuk aku jadi istrimu. Seketika seluruh ruangan membeku. Mata para staf melebar. Sebagian menahan tawa, sebagian tak percaya apa yang baru mereka dengar. Ardi menatap lurus, nyaris tak berkedip. Ia sendiri tampak kaget mendengar janji itu. Berani terima tantanganku? Baik, Bu. Saya terima. Jawabnya mantap. Dan saya tidak akan menyesal. Karena saya pernah janji pada diri sendiri. Saya tidak akan takut mencoba. Kirana membalikkan badan, melangkah ke arah jendela besar yang menampilkan panorama Jakarta yang bersinar oleh cahaya sore. Mulai sekarang, katanya tanpa menoleh, permainan dimulai. Cahaya matahari memantulkan siluet tubuhnya yang tegak dan penuh dominasi. Aku ingin melihat sampai di mana keberanianmu menantang dunia yang selama ini hanya bisa kau lihat dari bawah meja kantor. Ardi menarik napas panjang. Tanpa ragu lagi, ia melangkah mendekati komputer utama. Di belakangnya, para karyawan masih menatap dengan campuran heran, kasihan, dan keraguan. Sedangkan Kirana berdiri tegak, kedua tangan terlipat di dada, senyumnya miring penuh sinisme. Dalam pikirannya, wanita itu yakin lelaki sederhana itu akan gagal dalam hitungan menit. Tapi, ada dorongan ganjil di dalam hatinya. Entah ego, entah rasa penasaran, yang membuatnya membiarkan semua ini terjadi. Ia ingin tahu, seberapa jauh seorang OB berani menantang langit. Di layar, huruf-huruf merah berkedip tak kenal lelah. Hack attempt detected. System failure 7%. Dan di tengah ruangan termewah milik perusahaan teknologi raksasa itu, dua manusia yang nasibnya bertolak belakang, berdiri di garis awal sebuah pertarungan diam-diam. Pertarungan yang kelak akan mengubah keduanya. Ruang kerja utama Mediatek kini bagai medan perang. Cahaya layar komputer menyilaukan, alarm keamanan meraung tanpa henti, dan para karyawan berlarian cemas mencari cara menyelamatkan data yang terancam hilang. Serangan itu terus menembus lapisan keamanan yang bahkan dibangun oleh pakar internasional. Di tengah kekacauan itu, Ardi duduk di kursi eksekutif yang jelas tak cocok dengan seragam abu-abunya. Jemarinya langsung menari di atas keyboard. Cepat, terarah, yakin, seperti seseorang yang telah melakukan hal ini sepanjang hidupnya. Suasana penting itu membuat semua orang perlahan menahan napas. Tawa yang sempat mengejek kini lenyap, digantikan tatapan waspada. Meski begitu, sebagian dari mereka masih berbisik sinis. Dia cuma OB, mana mungkin bisa menghentikan ini? Bu Kirana cuma mau mempermalukannya, pasti begitu.
Namun Kirana tetap berdiri tepat di belakang kursi itu, menatap layar utama yang semakin memerah. Wajahnya masih menyimpan kesombongan, tapi kedua matanya tidak bisa menyembunyikan satu hal, rasa kagum yang mulai tumbuh pelan-pelan. Ardi masuk ke struktur database lama. Ia menemukan jalur tersembunyi, celah kecil yang selama bertahun-tahun dibiarkan terbuka karena dianggap tak berbahaya. "Saya kenal lubang ini," ucap Ardi, pelan tapi pasti. Penyerangnya tahu sistem yang dipakai saat awal perusahaan berdiri. Kirana mendengus, mencoba menahan gengsinya. "Kau bicara seolah tahu lebih banyak daripada para profesional yang kubayar ratusan juta." "Saya dulu bantu bangun sistem seperti ini di kampus, Bu," jawabnya tanpa menoleh. "Saya tahu cara berpikir orang yang ingin merusaknya." Kirana tidak membalas, tapi pandangannya berubah. Pelan, tapi jelas. Cara Ardi menganalisis, cara ia mengetik, cara ia membaca struktur sistem. Ini bukan kerjaan orang sembarangan. Waktu terus berjalan. Kode-kode hijau meluncur di layar seperti hujan angka. Tiba-tiba alarm berbunyi lebih keras. "Sistem keuangan kena imbas," teriak salah satu staf panik. "Mereka sudah mengarah ke server utama transaksi internasional." Kirana menatap Ardi, nada suaranya kali ini bukan marah, tapi cemas. "Kau dengar itu? Kalau server itu jatuh, kita akan kehilangan miliaran dalam hitungan menit." "Saya tahu, Bu," jawab Ardi dengan ketenangan yang justru membuat semua orang tambah tegang. Tapi panik tidak akan mempercepat prosesnya. Ketegangan merambat ke seluruh ruangan. Pendingin server mendadak mati. Lampu berkedip, beberapa komputer restart otomatis. Situasi terasa seperti detik-detik sebelum bangunan runtuh. "UPS turun. Kalau listrik padam, datanya bisa rusak total. Cepat panggil teknisi." Namun Ardi tetap tak bergeming. Ia membuka jalur bypass manual, melakukan sesuatu yang bahkan para teknisi tak terpikir sebelumnya, mengarahkan daya sementara agar server tidak benar-benar mati. Para karyawan terpaku. "Serius? Dia paham sistem kelistrikan juga?" Kirana menggigit bibirnya. Harga dirinya mulai runtuh. Ia ingin marah, ingin menyangkal, tapi ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. "Siapa kau sebenarnya, Ardi?" gumamnya tanpa sadar. "Saya cuman orang yang dulu pernah bermimpi jadi seperti mereka," jawabnya lirih. "Tapi hidup memaksa saya memilih jalan lain." Ia menekan beberapa tombol terakhir dengan kecepatan luar biasa. Firewall darurat sudah aktif, tapi hanya bertahan 5 menit. Kita harus temukan sumber serangannya sebelum itu jebol. 5 menit? Kirana hampir berteriak. Itu terlalu cepat. Cukup kalau kita tetap pakai kepala dingin. Detik demi detik terasa seperti jam. Ardi memburu alamat IP penyerang, menutup skrip berbahaya, menambal celah satu persatu. Tapi setiap pintu yang ditutup, 2 pintu baru terbuka. Peluh menetes dari wajahnya. Matanya memerah tapi tak goyah sedikit pun. Ia benar-benar sedang berduel dengan musuh yang tak terlihat. Kirana akhirnya berjalan semakin dekat. Ia berdiri di sampingnya, menatap layar yang kini dipenuhi bahasa teknis, yang bahkan tak semua staf IT-nya pahami. Dan untuk pertama kalinya, Kirana merasa kecil di depan orang yang selalu ia remehkan. "Kenapa kau berhenti kuliah waktu itu?" tanyanya, tanpa nada mengejek. Ardi terdiam sepersekian detik. "Karena saya harus pilih, bayar biaya rumah sakit ayah saya, atau bayar kuliah." "Jadi kau memilih menjadi OB?" "Saya memilih untuk tetap hidup, Bu." Kirana tak menjawab, tak ada ejekan. Hanya sunyi yang menyelimuti keduanya. Waktu penentu mulai menipis. Di layar besar, indikator merah perlahan berubah menjadi kuning, pertanda sistem perlahan kembali stabil. Jemari Ardi bergerak semakin cepat, menari di atas keyboard dengan ritme yang tak pernah goyah. Dan ketika ia menekan tombol terakhir, firewall cadangan aktif. Jalur serangan terputus. Alarm yang sejak tadi meraung tiba-tiba berhenti. Kesunyian menyelimuti seluruh ruangan. Hanya napas berat para karyawan yang masih tersisa. Ardi bersandar pelan, menatap layar yang kini memancarkan warna hijau tenang. Salah satu staf memekik lega. "Server aman, data selamat."
Suara sorakan kecil meletup dari berbagai sudut, campuran lega dan tak percaya. Namun Kirana tak ikut bersuara. Ia hanya berdiri mematung, menatap layar, lalu menatap lelaki sederhana yang baru saja menyelamatkan perusahaannya. Langkahnya pelan, suara dinginnya menggema. "Bagaimana kau bisa tahu jalur serangan itu?" Ardi menghela napas, jawabannya tenang. "Saya hanya membaca jejaknya, Bu. Hacker itu menggunakan logika lama, sama seperti seseorang yang dulu membangun sistem ini." Kirana menatapnya lama. Pandangannya bukan lagi berisi ejekan, melainkan kebingungan dan rasa kagum yang ia takutkan muncul. Tapi egonya menolak mengakui. "Jangan terlalu senang, bisa jadi kau hanya beruntung." Ardi berdiri, menatap lurus. "Saya tidak hidup dari keberuntungan, Bu. Yang saya butuhkan cuma kesempatan." Kirana kembali diam. Matanya menatap layar yang sudah normal, tapi pikirannya berkelana jauh. Pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang yang ia rendahkan membuatnya kehilangan kata-kata. Karena malam sudah turun di Jakarta. Dari balik jendela besar lantai 19, lampu kota berkelip seperti gugusan bintang yang letih. Namun suasana di Mediatek masih bergolak. Beberapa komputer tetap menyala, menampilkan kode-kode asing yang terus bergerak. Pendingin ruangan bekerja keras, tapi udara tetap panas oleh sisa kepanikan. Ardi terus duduk di depan server. Bahunya menunduk, keringat menetes dari pelipis lalu jatuh di atas lantai marmer yang dingin. Berjam-jam ia memulihkan sistem yang tadi nyaris hancur. Ia tidak peduli waktu, tidak peduli lapar. Yang penting, sistem ini tidak boleh jatuh lagi. Dan Kirana masih ada di sana. Di kursi megahnya, ia mengamati Ardi tanpa suara. Tatapannya berubah, entah sejak kapan. Bukan sinis, bukan angkuh. Ada rasa lain yang ia sendiri malu untuk akui. "Kenapa kamu masih di sini?" "Bu, seharusnya saya yang bertanya. Kenapa ibu belum pulang? Kalau sistem jatuh lagi aku tidak bisa tidur. Padahal kamu cuman OB. Tidak akan ada yang menyalahkanmu kalau semuanya gagal." Ardi tersenyum tipis. "Justru karena saya hanya OB, saya tidak punya alasan untuk menyerah." Perkataan itu menghantam sesuatu di dalam diri Kirana. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela. Lampu kota memantulkan siluet wajahnya yang terlihat lelah, bukan fisik, tapi batin. "Dulu waktu aku membangun bisnis ini, aku juga sendirian." Orang menertawakan ideku. "Mereka bilang perempuan tidak pantas memimpin perusahaan IT. Tapi aku buktikan mereka salah." Ia melihat bayangannya sendiri di kaca. Namun suara yang keluar kini tak lagi congkak. "Mungkin selama ini, aku lupa cara menjadi manusia." Ardi menoleh. Ia melihat sisi Kirana yang selama ini tersembunyi, bukan ratu teknologi yang menakutkan, tapi seseorang yang juga menyimpan luka. "Setiap orang punya luka, Bu," ucapnya pelan. Hanya saja, ada yang menyembunyikannya di balik kesombongan. Ada yang menyimpannya di balik senyuman. Kirana menoleh. "Kau bicara seolah pernah hidup di dua dunia." Ardi mengangguk tipis. "Saya pernah, Bu. Dunia mimpi dan dunia kenyataan." Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. "Saya ini anak kampung. Ayah montir, ibu jualan gorengan. Saya itu cinta pada komputer sejak kecil. Teman bermain bola. Saya bongkar CPU bekas." Kirana mendengarkan tanpa memotong. Suaranya lirih tapi jujur. "Saya kuliah teknik informatika. Saya ingin membantu banyak orang dengan teknologi. Tapi ayah kena stroke. Biaya rumah sakit lebih penting dari biaya kuliah." Ia menghela napas, menatap layar. "Jadi saya berhenti. Dan pekerjaan pertama yang bisa saya dapat adalah OB di sini." Keheningan terasa menekan. Kirana menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada rasa bersalah yang naik ke permukaan untuk pertama kalinya. Aku benar-benar tidak tahu kamu punya masa lalu seperti itu." Ardi tersenyum getir. "Tidak banyak orang peduli pada cerita, Bu. Dunia hanya peduli pada hasil." Kirana memejamkan mata. Kalimat itu menampar gengsinya. Ia mulai sadar. Kesombongan yang ia bangun selama ini hanyalah tembok rapuh untuk menutupi ketakutannya sendiri. Ia memandang Ardi lagi,
lelaki yang bekerja tanpa pamrih, tanpa pengakuan, tapi memiliki ketulusan yang jarang ia lihat dalam dunia puncak yang penuh ambisi. Kalau aku di posisimu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Ardi menatapnya balik. Jawabannya lembut tapi penuh makna. Kalau saya di posisi ibu, mungkin saya juga bisa lupa rasanya jatuh. Tidak ada kemarahan dalam suara itu. Hanya kebenaran yang menampar pelan. Dan malam itu, di antara dinginnya server dan nyala lampu Jakarta, sesuatu berubah. Dinding status sosial yang selama ini memisahkan mereka perlahan runtuh. Malam itu jarum jam telah menembus angka 2 dini hari. Hampir seluruh pegawai pulang sejak lama, namun 2 sosok tetap bertahan di lantai 19 gedung megah Media Tower. Sang pemilik perusahaan dan seorang petugas OB yang seharusnya tak punya urusan dengan dunia server dan teknologi kelas tinggi. Hening hanya dipecah oleh suara kipas pendingin server yang berputar tanpa henti, serta denting keyboard yang ditekan cepat oleh Ardi yang tak lagi peduli pada rasa lelah. Tiba-tiba, layar raksasa di dinding menampilkan tulisan yang membuat semua menahan napas. Data restore complete, all system stable. Ardi menatap layar itu lama, sebelum menghembuskan napas kelegaan. Semuanya sudah aman, Bu, ucapnya pelan. Seluruh sistem kembali normal. Kirana mendekatinya perlahan, berdiri tepat di belakang kursinya. Kau menyelamatkannya lagi, katanya lirih. Saya cuma bantu sedikit, Bu. Semua berkat tim juga. Ardi mencoba merendah. Tidak, jangan meremehkan dirimu sendiri. Balas Kirana, lembut, berbeda dari biasanya. Kau tahu, aku jarang merasa kagum pada siapapun di kantor ini. Tapi malam ini, aku kagum padamu. Ardi terdiam. Ia bahkan tidak tahu cara menjawab pengakuan itu. Kirana memandangnya sesaat, lalu melangkah menuju pintu. Namun sebelum hilang di baliknya, ia menambahkan dengan nada pelan namun membekas. Selama ini aku pikir uang bisa membeli segalanya. Tapi malam ini aku belajar, ketulusan jauh lebih kuat daripada kesombongan. Besok pagi datang lebih awal. Aku ingin kau bergabung membantu tim IT-ku secara resmi. Kita masih punya banyak yang harus diperbaiki. Pintu menutup. Ardi terpaku, menatap tempat Kirana berdiri barusan. Ia tak tahu apa yang menunggu esok hari. Tapi satu hal pasti, orang yang dulu meremehkannya, kini menghormatinya. Di dalam ruang server yang kembali berdetak stabil, sesuatu tumbuh di hati 2 manusia yang berbeda dunia itu. Bukan cinta, bukan ambisi, tetapi rasa saling menghargai lahir dari luka dan perjuangan. Keesokan paginya, langit Jakarta muram. Hujan rintik membasahi jendela tinggi Media Tower, tapi suasana di lantai 19 jauh lebih suram daripada cuaca di luar. Sebuah kabar buruk datang seperti mimpi buruk yang kembali. Hacker yang semalam dikalahkan muncul lagi, lebih kuat, lebih cepat, dan jauh lebih berbahaya. Sistem cadangan yang baru saja bangkit kembali menunjukkan anomali. File-file penting perusahaan terkunci satu persatu. Kepanikan kembali memenuhi ruangan. Bu Kirana, mereka menyerang lewat port internasional. Enkripsi kita belum siap. Kita butuh waktu. Terlambat, server keuangan sudah crash. Kirana berdiri tegar di tengah badai kepanikan. Wajahnya pucat, namun ia masih mencoba mempertahankan wibawa terakhirnya. Tenang, lakukan backup manual. Belum sempat perintahnya selesai, seluruh layar padam serentak. Gelap. Hanya satu kalimat besar menyala di layar utama. Welcome back, MediaTek. Let's play again. Sunyi. Hanya suara hujan yang mengetuk kaca jendela. Kirana merasa seluruh kebanggaan yang ia bangun bertahun-tahun kini seperti mainan yang diinjak-injak seseorang yang tidak terlihat. Dan di tengah ketakutan itu, sebuah suara muncul dari belakang. Saya tahu siapa yang mereka incar. Semua kepala menoleh. Ardi berdiri di dekat pintu, masih dengan seragam abu-abunya, membawa laptop kecil di tangan. Bukan lagi sekadar OB yang diabaikan, tapi harapan terakhir yang tersisa. Kau yakin bisa, Ardi? Tanya Kirana untuk pertama kalinya penuh harap. Saya tidak yakin, Bu. Jawabnya sambil melangkah ke kursi utama. Tapi saya tidak akan diam.
Ia duduk dan mulai bekerja. Jarinya menari di atas keyboard, cepat seperti mesin. Kirana berdiri tepat di belakangnya, tak berani berkedip. Semua di ruangan menahan napas. "Serangan ini bukan kerjaan amatiran, Bu," ujar Ardi sambil terus mengetik. "Mereka kelompok besar, dan mereka sudah mengincar celah dari dalam sistem kita." Kalimat itu membuat semua karyawan saling pandang penuh curiga. Ada pengkhianat? Siapa? Namun Ardi tidak berhenti mengejar. Ia melacak IP, menembus jalur gelap server asing, menutup lubang satu persatu. Peluh kembali mengalir di dahinya. Kirana memperhatikannya dari belakang, kagum, takut, sekaligus merasa kecil. "Apa yang membuatmu yakin bisa melawan mereka, Ardi?" bisiknya pelan. "Karena saya pernah gagal," jawabnya tanpa menoleh. "Dan saya tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kita bangun dengan susah payah. Saya tidak mau ibu merasakan itu." Kirana terdiam, matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berjuang bukan demi gaji, tapi demi martabat manusia. Tiba-tiba layar utama kembali terang menyilaukan. Sistem demi sistem yang tadi padam menyala satu persatu. Lampu indikator merah berubah hijau. Recovery berjalan. Firewall baru menutup celah terakhir. Sorak dan tepuk tangan pecah di seluruh ruangan. Ada yang menangis lega. Ada yang memeluk rekannya. Tapi Ardi belum selesai. Ia mengetik satu perintah terakhir. Napasnya berat. "Saya sudah kunci IP mereka. Sekarang mereka terperangkap di jaringan mereka sendiri." Satu tombol ditekan. Layar menampilkan pesan pamungkas. "Connection terminated." Ruangan kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Kirana menatap layar itu seperti tak percaya. Dunia yang hampir runtuh hanya dalam hitungan menit, kini diselamatkan oleh seorang office boy yang dulu pernah ia hina di depan semua orang. Ardi bangkit perlahan dari kursinya, mematikan laptop yang masih menyala, lalu menunduk penuh hormat. "Sudah selesai, Bu?" ucapnya singkat. Kirana berdiri terpaku, menatap pria itu tanpa berkata apa-apa. Langkahnya maju pelan, hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Kamu benar-benar berhasil," tuturnya lirih. Ardi tersenyum kecil. "Bukan saya, Bu. Kita melakukannya bersama." Tatapan Kirana semakin lembut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum angkuh seperti biasanya, tapi senyum yang tulus dan hangat. Semua karyawan yang menyaksikan momen itu terdiam. Mereka sadar, bukan hanya perusahaan yang selamat. Hati seseorang pun ikut dipulihkan. Kirana mengulurkan tangannya. "Ardi, mulai hari ini kamu bukan office boy lagi. Aku ingin kamu memimpin tim keamanan siberku." Ardi terbelalak. "Saya, Bu, saya dipilih untuk itu." "Kamu sudah membuktikan kemampuanmu," tegas Kirana. "Aku tidak akan biarkan talenta sebesar ini terkubur hanya karena seragammu berbeda." Ruangan langsung bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak yang menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca, namun ia tetap merendah. "Saya terima, Bu, tapi dengan satu syarat." Kirana mengernyit penasaran. "Syarat? Kalau suatu hari saya jadi orang yang sombong, tolong ingatkan saya bahwa saya dulu hanya OB." Kirana terdiam, lalu tertawa kecil, hangat. "Tentu saja, Ardi. Dan kalau aku kembali bersikap angkuh, ingatkan aku bahwa aku dulu pernah kalah oleh seseorang yang pernah mengepel lantai kantorku." Tawa kecil memenuhi ruangan. Ketegangan seakan lenyap. Di luar, hujan sudah berhenti. Sinar matahari menembus awan dan jatuh tepat pada dua sosok yang kini berdiri sejajar. Wanita yang dulu merasa tak tersentuh, dan pria sederhana yang dulu dianggap tak berarti. Hari itu yang terselamatkan bukan hanya sistem MediaTek, tetapi dua hati yang pernah terpisah oleh kesombongan dan perbedaan status. Kirana menatap Ardi sekali lagi. "Kamu masih ingat tantanganku waktu itu? Tentang permintaan apapun yang kamu mau?" Ardi tersenyum menenangkan. "Saya ingat, Bu, tapi saya tak ingin apa-apa." "Kamu yakin?" tanya Kirana pelan. "Saya sudah mendapatkan yang saya mau, kesempatan. Dan di ruang yang dulu penuh tawa ejekan, kini tinggal keheningan yang penuh makna. Karena hari itu, sebuah keajaiban terjadi, bukan di server, bukan di dunia digital, tapi di hati manusia yang akhirnya belajar menghargai satu sama lain."
2 minggu berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Nama Mediatek kini menghiasi banyak berita. Dari perusahaan yang hampir runtuh, menjadi simbol kebangkitan keamanan digital di Indonesia. Dan semua media membicarakan hal yang sama. Seorang office boy menyelamatkan perusahaan raksasa. Namun di balik sorotan itu, seseorang tetap diam, Kirana Lestari. Ia berdiri di jendela kantornya, memandangi senja Jakarta. Wajahnya lembut, jauh dari kesombongan yang dulu ia banggakan. Televisi di ujung ruangan memutar berita terbaru. Seorang OB bernama Ardi kini menjabat kepala divisi keamanan digital setelah menyelamatkan Mediatek dari serangan hacker. Kirana menarik napas panjang. Ada satu hal yang terus mengganjal hatinya. Dulu, dalam arogansi, ia pernah berkata, "Kalau kau berhasil, apapun yang kau minta, termasuk aku jadi istrimu." Ucapan yang dulu hanya cercaan, kini berubah menjadi janji yang membuat dadanya sesak. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Ardi melangkah masuk dengan kemeja sederhana dan senyum rendah hati. "Permisi, Bu. Semua sistem sudah stabil. Tim baru siap bekerja penuh." Kirana berbalik menatapnya. "Terima kasih, Ardi. Tanpa kamu, perusahaan ini mungkin tinggal sejarah." Ardi tersenyum tulus. "Yang penting, kita semua belajar, Bu. Saya juga tak pernah sangka saya bisa berdiri di sini." Ia hendak pergi, namun Kirana memanggilnya pelan. "Ardi!" Ia terdiam. Suara Kirana bergetar. "Dulu aku pernah mengucapkan sebuah janji padamu. Tentang hadiah, tentang aku." Hening menyelimuti ruangan. Detik jam dinding terdengar seperti dentuman keras. Kirana melangkah mendekat. "Aku bicara dari kesombongan. Aku pikir seorang OB mustahil bisa menyaingi sistem buatan timku. Tapi kamu bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini. Kamu juga membuka mataku bahwa nilai seseorang tak bisa diukur dari seragam atau titel." Matanya mulai basah. "Aku terlalu sering menatap langit, sampai lupa bahwa bintang paling indah justru bersinar rendah dekat tanah." Ardi menunduk sebentar lalu menjawab lembut, "Bu Kirana, saya tak pernah menyimpan dendam. Dipercaya lagi saja sudah cukup bagi saya." "Tapi aku ingin menepati janjiku," saut Kirana cepat. "Ini bukan tentang balasan. Ini tentang menghargai perjuanganmu." Ardi tersenyum. "Kalau begitu ada satu hal. Tolong, mulai sekarang panggil nama saya. Seperti seorang teman." Kirana mengangguk pelan. "Baik, Ardi." Ada kedalaman dalam kata itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa berbicara bukan dengan bawahan, tetapi dengan seseorang yang sejajar. Seseorang yang mengajarkannya arti rendah hati. Beberapa hari kemudian, Mediatek menggelar konferensi pers besar-besaran. Ratusan kamera dan mikrofon diarahkan ke panggung utama. Kirana berdiri di depan kerumunan, namun kali ini ia tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri Ardi, dengan jas hitam sederhana, wajah yang tenang. Kirana memulai pidatonya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Rekan media, kolega, dan seluruh keluarga besar Mediatek, hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai seorang CEO yang berhasil, tetapi sebagai seseorang yang baru saja memahami makna sesungguhnya dari kerja keras dan ketulusan." Tatapannya bergeser ke arah Ardi yang berdiri di sisi kanannya. Ia menarik napas pelan sebelum melanjutkan. "Aku pernah melihat rendah seseorang hanya karena posisinya. Tapi justru orang itulah yang menyelamatkan mimpiku. Dan kini, dia berdiri di sampingku." Semua kepala serempak menoleh ke arah Ardi. Suara kamera berderap, menangkap setiap detik yang begitu berarti. Kirana kembali bersuara, kali ini dengan getar yang tak bisa disembunyikan. "Nama pria itu Ardi. Dulu dia hanyalah seorang office boy di perusahaan ini. Tapi hari ini, di hadapan kita semua, aku umumkan bahwa ia resmi menjadi Direktur Keamanan Teknologi di Mediatek." Gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan, bergema dari dinding ke dinding. Namun Kirana belum selesai. Ia kembali memandang Ardi, tatapannya berisi sesuatu yang dalam, lebih dari sekadar penghormatan. Dan ada satu hal lagi. Ucapnya pelan, membuat ruangan tiba-tiba senyap. Sorotan kamera memusat pada keduanya.
Di hadapan semua yang hadir, aku ingin menepati sebuah janji. Bukan karena masa lalu yang pahit, tapi karena rasa hormat dan kekaguman yang tak pernah bisa aku abaikan. Bisik-bisik mulai terdengar dari ujung ruangan hingga ke barisan depan para wartawan. Ardi terpaku, menatap wanita itu tanpa ambisi, hanya dengan ketulusan yang sama, seperti saat pertama kali ia menolong Kirana. Kirana menahan napas sebelum mengucapkannya. Ardi, maukah kamu mendampingiku? Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang pernah menyelamatkan hidup dan hatiku. Ruangan mendidih oleh rasa terkejut. Beberapa jurnalis bahkan tak sempat menutup mulut mereka yang terbuka lebar. Ardi hanya tersenyum tipis, tidak pongah, tidak gugup, hanya tulus. Bu Kirana, kalau ini tentang janji, anggap saja sudah terbayar. Tapi kalau ini tentang hati, saya takut, saya belum pantas. Kirana terdiam. Sorot matanya bergetar, lalu senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Mungkin, memang belum saatnya. Tapi janji itu akan tetap aku simpan, karena kamu telah mengajarkanku sesuatu yang tak pernah diajarkan siapapun. Tentang rendah hati, dan tentang kemanusiaan. Ardi menundukkan kepala, sementara seluruh ruangan kembali pecah oleh tepuk tangan yang jauh lebih meriah dari sebelumnya. Kirana memejamkan mata, menghirup udara lega, seolah beban bertahun-tahun akhirnya lepas dari dadanya. Bukan karena ia sudah menepati janji itu, tetapi karena ia menemukan arti harga diri yang sesungguhnya, bahwa kedudukan bukanlah ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketulusan hati untuk berjuang tanpa mengharap balasan. Hari itu, Mediatek tak hanya bangkit dari serangan cyber yang sempat hampir menjatuhkannya. Perusahaan itu juga menyimpan sebuah kisah yang menyentuh banyak hati. Tentang seorang wanita kaya yang belajar menghargai mereka yang dianggap kecil, dan seorang pria sederhana yang menunjukkan betapa besar kekuatan dari hati yang rendah. Sorotan lampu masih terang, tepuk tangan masih menggema, namun Ardi dan Kirana hanya saling tatap sejenak. Tidak ada kata yang diucapkan lagi, hanya senyum yang menjawab semuanya, karena ada janji yang tidak perlu diulang untuk tetap hidup selamanya.